Investigasi untuk menguak penyebab gagal ginjal akut pada anak hingga kini terus bergulir. Ratusan sampel obat cair telah diteliti di laboratorium untuk mencari kandungan berbahaya dalam obat-obatan ini. Hasil investigasi sementara mengarah pada etilen glikol dan ditilen glikol. Dua zat berbahaya ini diduga menyelinap dalam sirup yang diminum pasien hingga memicu gagal ginjal. Kita sudah melakukan penelitian laboratorium dan menyingkirkan patogen-patogen lain. Kita juga sudah melakukan biopsi pada ginjal anak-anak yang sudah meninggal dan ternyata terbukti bahwa ginjalnya memang ada kerusakan kelainan yang disebabkan oleh zat etilen glikol tadi. Cemaran dua zat berbahaya ini di dalam obat cair atau sirup membuat dua perusahaan farmasi akan dipidanakan. Lalu bagaimana perusahaan farmasi bisa lalai dan memproduksi obat yang berakibat fatal? Miris, Badan Pengawas Obat dan Makanan yang seharusnya mengawasi produksi dan peredaran obat mengakui tak pernah mengecek ada tidaknya kadar etilen glikol dan ditilen glikol pada obat. BPOM berdalih belum ada standar internasional pengujian kadar kedua bahan tersebut dalam obat-obatan. Ingat juga Badan POM mendukung percepatan dari legislasi sehingga tugas dari quality control dari industri farmasi masing-masing juga untuk melakukan pengecekan sendiri dan melaporkan ke Badan POM. Jadi ada trust kepercayaan ya dan aturan yang sudah berlaku internasional sudah ditegakkan ya selama ini. Nah, kemudian selama ini memang pengawasan terhadap kadar pencemar di produk jadi itu tidak menjadi ketentuan dalam pengawasan. Epidemiolog Universitas Griffith Australia Diki Budiman menilai pengawasan obat-obatan di Indonesia memang lemah. Tingginya permintaan obat, terutama jenis sirup, membuat pengawasan terhadap produksi obat menjadi lebih longgar. Kemungkinan ada tercampur gitu loh, tercampur di situ, ya karena sekali lagi ini juga kan sebetulnya etilen dan dietilen ini kan fungsinya untuk mencegah kontaminasi bakteri, sebetulnya itu ada fungsi itu juga dia. Nah, ini yang bisa kemungkinan terjadi dalam proses itu ya. Sekali lagi ini sebetulnya kejadian seperti ini menandakan ya atau mengindikasikan lemahnya atau bahkan buruknya pengawasan dari produk gitu. Tak ada yang bisa menggantikan nyawa melayang. Jangankan ratusan, satu nyawa pun berharga dan tak bisa ditebus dengan apapun. Korban meninggal akibat gagal ginjal yang mencapai ratusan harus menjadi perhatian serius pemerintah. Tak hanya produsen obat, otoritas yang bertugas mengawasi produksi dan peredaran obat juga harus bertanggung jawab. Dari Jakarta, Tim Liputan, RTV.